Seniman bela diri, terlepas dari era mana mereka berada, dikenal lalai terhadap detail, dan biasanya lebih suka mempertahankan gaya rambut panjang yang tidak terawat. Tapi pemuda ini berpotongan rapi dan berambut pendek. Matanya sangat tajam dan dia tampak keras kepala dan susah diatur. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya ketika dia melihat pemuda di depannya. Secara naluriah, dia bergerak ke samping. Oh, apakah Raja Naga selalu menyebalkan? Seru pemuda itu setelah melihat Wang Xian melangkah ke samping kanannya. Penampilannya yang mengejek semakin intensif sementara lengannya terlipat di belakangnya dan dia tersenyum dingin pada Wang Xian. Wang Xian berhenti dan perlahan mengangkat kepalanya, menatap pemuda itu. Itu Pantom, Kong Guanglin. Kong Guanglin mengadu dirinya melawan Raja Naga. Beraninya seorang murid di bawah Sekte Gunung yang berperingkat 11 menyebut dirinya Raja Naga. Dia hanya anak yang sombong dan kurang ajar. Raja Naga, judul itu membuatku kesal tanpa akhir. Apakah dia mampu memenuhi gelar seperti itu? Haha, ini semakin menarik. Pantom Kong Guanglin menduduki peringkat di antara 20 teratas dari daftar pemuda luar biasa Sekte Abadi Dahong. Dia juga Honco Kepala Met. Jiulian, berasal dari Sekte Gunung yang berada di peringkat ke-10, bisa dibayangkan betapa kuatnya dia untuk bisa menempati peringkat di antara 20 pemuda terbaik. Kurasa Raja Naga yang mencoba menantang Met. Jiulian kemarin yang menyebabkan kemarahan Kong Guanglin, itulah sebabnya dia menemukan kesalahan padanya hari ini. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun atas tindakanmu. Penting untuk tidak menunjukkan kesombongan Anda di depan Sekte Abadi Dahong. Kalau tidak, Anda akan ditangani dengan keras oleh para ahli. Murid-murid di sekitarnya mengejek dari samping ketika mereka melihat Kong Guanglin menatap Wang Xian. Sebagian besar murid ini berasal dari 10 sekte gunung teratas. Mereka telah mencemooh Raja Naga sejak mereka mendengar tentang dia, dan sekarang mereka gembira melihat Kong Guanglin menghadapinya. Saya mendengar bahwa ada hadiah untuk peringkat di antara pemuda berprestasi. Wang Xian memandang Kong Guanglin dan menanyakan hal ini dengan santai, pada saat yang sama mengalihkan pandangannya ke tebing besar di sampingnya. Kong Guanglin sejenak terkejut sebelum menjawab dengan tatapan dingin. Kamu benar-benar maniak. Jika Anda berada di antara 20 pemuda berprestasi teratas, Anda akan diberi hadiah besar setiap bulan. Sayangnya, Anda tidak memenuhi syarat untuk menikmati hak istimewa seperti itu. Sederhana, aku hanya harus mengalahkanmu untuk memenuhi syarat. Wang Xian menatap Kong Guanglin dan berbicara dengan tenang ke arahnya. Haha, orang bodoh masuk ke tempat yang ditakuti malaikat. Aku suka nyalimu. Sebagai konsekuensi dari tantanganmu yang tidak masuk akal, aku akan melumpuhkan lenganmu. Kong Guanglin menertawakan kata-kata Wang Xian, menatapnya dengan dingin pada saat bersamaan. Sombong sekali. Kakak senior Kong, hancurkan anak ini dan beritahu dia seberapa kuat Gunung Jiulian. Beraninya kamu menantang kakak senior Kong. Anda akan segera membayar harga untuk penghinaan Anda. Murid-murid yang mengikuti di belakang Kong Guanglin memelototi Wang Xian dengan jijik. Untuk seseorang dengan kekuatan biasa-biasa saja, dia pasti berbicara besar. Dia memang berbicara besar, menantang Kong Guanglin. Saya tidak tahu di mana dia menemukan kepercayaan diri untuk bahkan mengusulkan itu. Hahaha, menarik. Raja Naga melawan Pantom Kong Guanglin. Penonton di sekitarnya sedikit terkejut dengan niat Wang Xian untuk melawan Kong Guanglin. Tetapi pada saat yang sama, mereka senang dengan proposisi tersebut. Sudah lama sejak seseorang menunjukkan kesombongan seperti itu di depanku. Pedang lebar yang Anda gunakan adalah senjata yang bagus. Jika Anda kalah, saya akan menyimpannya. Kong Guanglin menunjuk ke arah Wang Xian sambil tertawa terbahak-bahak. Hari ini, aku, Kong Guanglin, memiliki penantang baru, Raja Naga. Saudara-saudara, ayo saksikan pertarungan kita di Martial Peak. Suara Kong Guanglin bergema di sekitarnya, dan semua orang dalam radius 1000 meter dapat mendengarnya dengan keras dan jelas. Haha, begitu dia selesai berbicara, dia tertawa kecil dan terbang menuju Martial Peak dengan pedang di tangan. Benarkah yang menang dapat mempertahankan harta yang kalah? Saat Wang Xian menyaksikan Kong Guanglin bergerak menuju puncak, wajahnya berseri-seri. Dia mengikuti di belakang dan terbang menuju Martial Peak juga. Apa, Raja Naga menantang Kong Guanglin? Apakah dia mencoba untuk mengadili kematiannya? Kesombongan dan kesombongan seperti itu sama baiknya dengan mencari kematian. Mari kita pergi dan melihat bagaimana kakak senior Kong menindas pamer itu. Kakak senior Kong tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada lawannya. Setiap gerakannya akan sangat mematikan. Murid-murid penyimpanan kitab suci, serta mereka yang berasal dari puncak tetangga, sangat senang mendengar suara Kong Guanglin.
Satu persatu mereka menuju ke Martial Peak. Bahkan yang terlemah di antara 20 murid teratas dari Sekte Abadi Da Hongdi dan Rilem. Pertandingan antara kedua pakar ini tentu akan menarik untuk disaksikan. Wang Xian melihat murid-murid di sekitarnya dengan senyum tipis. Jelas bahwa Kong Guanglin ada di sini untuk mencari masalah dengannya. Tapi ini juga yang dia inginkan. Ledakan. Wang Xian mendaratkan dirinya di salah satu arena saat dia menyadari bahwa setidaknya ada 50 arena di Martial Peak. Arena tempat mereka akan bertanding terletak di dekat puncak. Kong Guanglin sudah memasuki arena sambil menatap Wang Xian dengan jijik. Kelompok murid Sekte Abadi Da Hong melayang dan mengepung arena. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ayo, aku akan memberimu pelajaran hari ini untuk tidak kurang ajar di depan Sekte Abadi Da Hong. Selalu tetap low profile dan rendah hati di sini. Kong Guanglin mengangkat pedang besarnya ke arah Wang Xian yang turun. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Katanya mengejek. Dengar, kamu, ini persis bagaimana kami akan mendidik kelompok pendatang baru kami setiap saat. Segalanya menjadi menarik. Jika Raja Naga diberi pelajaran oleh Kong Guanglin hari ini, maka gelarnya hanya akan menjadi lelucon di masa depan. Kerumunan di sekitarnya mengejek Wang Xian, tak terkendali. Rasakan teknik bertarungku, Wang Xian berkata ringan dengan senyum tipis. Menyalurkan energi air ke dalam tubuhnya, Wang Xian mendorong ke depan dengan pedang besarnya yang terhunus. Ujung pedang. Klon air. Dalam sekejap, Wang Xian menggerakkan pedangnya yang lebar, menyemburkan energi air dan mengeluarkan dua teknik pertempuran pada saat yang bersamaan. Klon air, dipersenjatai dengan ujung pedang, menebas Kong Guanglin. Teknik pertarungan klon air yang sebenarnya tidak membuat klon yang muncul sebagai gumpalan air kebiruan tetapi sebagai klon yang tepat dari Wang Xian. Hah? Klon air, kamu berani menggunakan teknik pertarungan water clone di depanku, depan Tom. Kong Guanglin melihat teknik pertempuran Wang Xian dan berbicara dengan jijik di matanya. Dengan memutar tubuhnya, dia menghasilkan 5 klon yang tepat dari dirinya sendiri. Membunuh. Dengan lambaian tangannya, klon airnya mulai menyerang ke arah klon air Wang Xian. Keduanya terpisah sekitar 100 meter, dengan mata saling memandang. Kong Guanglin perlahan membentuk senyuman saat klon airnya menyerang. Puff, puff, puff. Tapi wajahnya segera menjadi kaku ketika dia menyadari klon airnya telah dihancurkan dengan mudah tanpa menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Ujung pedang. Bagus sekali. Saya tidak mengharapkan klon air Anda untuk mengendalikan Sword Edge. Langkah yang cerdik. Kong Guanglin menunjukkan sedikit rasa hormat pada lawannya dengan pedang besarnya yang sekarang terhunus. Dentang. Pedang 10 tingkat dengan riak yang muncul di punggungnya menyerang ke arah ujung pedang. Raja Naga cukup kuat. Menggunakan klon airnya untuk mengontrol Sword Edge, dia dengan mudah menembus klon air senior Brother Kong. Dia cukup kuat tetapi itu akan segera berakhir. Kakak senior Kong menjadi serius. Dia bahkan sudah mulai menggunakan pedang 10 tingkat. Lebih dari 500 murid melayang di udara dengan pedang mereka di sekitar pertempuran. Ketika pertempuran dimulai, mereka berhenti berdiskusi sambil menonton dengan penuh perhatian. Melihat serangan Wang Xian, para murid di sekitarnya terkejut. Namun, itu tetap seperti itu. Kakak senior Kong menjadi serius. Jika Raja Naga benar-benar seperti yang dikatakan rumor, tidak akan ada ketidakpastian dalam pertempuran ini. Setiap murid yang berada di 20 teratas sangat kuat. Merusak, teriak Kong Guanglin saat dia mengayunkan pedang panjangnya ke ujung pedang. Pergeseran instan. Melihat serangan Kong Guanglin, Wang Xian berpendar dalam cahaya biru. Weng, pergeseran instan. Di mana ada air, seseorang dapat meletus dengan kecepatan 2 kali lipat dari biasanya. Saat Kong Guanglin menebas ujung pedang, tubuh Wang Xian menyatu dengan tiruan airnya. Bam! Ujung pedang dihancurkan oleh Kong Guanglin. Namun, bahkan sebelum dia sempat bersemangat, sebuah sarung pedang mendarat di dadanya. Bam! Apa? Mata Kong Guanglin melebar tak percaya saat dia mulai memuntahkan darah tak terkendali. Wang Xian berjalan diam-diam ke Kong Guanglin dan memandang rendah dirinya. Membuat tali dari air, dia mengambil pedang panjang di tangan Kong Guanglin. Dia juga mengambil tas berisi sekitar 200 batu spiritual. Kamu. Ketika Kong Guanglin melihat Wang Xian mengambil batu spiritual dan pedang panjang spiritualnya, dia merasa sangat terhina. Terima kasih. Wang Xian menatapnya dan berbicara dengan jelas. Selanjutnya, pedang panjang yang dia ambil berada di bawah kakinya saat dia terbang ke langit. Desir. Wang Xian meninggalkan tempat itu dengan kerumunan yang benar-benar tercengang. Murid-murid di sekitarnya tersentak kaget saat mereka menatap kosong ke arah Kong Guanglin, yang masih di lantai. Dia baru saja kalah.
Kong Guanglin baru saja kalah. Bukankah itu terlalu sederhana? Apakah ini dianggap satu atau dua langkah? Aneh Raja Naga. Bukan hanya kami yang merasa kewalahan. Bahkan Kong Guanglin pasti merasa sedikit kewalahan saat ini. Lihat, matanya mati. Sebagai murid peringkat ke-20, dia bahkan tidak berhasil bertahan dalam dua gerakan. Raja Naga memang kuat. Pertanyaannya adalah seberapa kuat dia sebenarnya. Brengsek, dia terlalu kuat. Ketika dia menantang murid-murid lain di siang hari, tidak ada satupun sekte gunung yang bertahan lebih dari 10 detik. Bahkan Kong Guanglin menemui hasil yang sama. Saya yakin kekuatannya akan dengan mudah menempatkannya dalam 10 talenta tertinggi. Dari mana monster ini berasal? Apa yang baru saja dia gunakan mungkin adalah Sword Edge dan mungkin Instant Shift. Kecepatannya meledak beberapa kali. Itu sangat cepat sehingga saya bahkan tidak melihat dia bergerak. Ketika sosok Wang Xian menghilang sepenuhnya dari pandangan, seruan pecah dari sekitarnya. Di arena, Kong Guanglin berdiri secara bertahap. Dia masih tampak agak aneh. Apa aku baru saja kalah? Aku tidak ceroboh barusan dan aku kalah. Kekuatannya. Kong Guanglin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana sosok itu menghilang. Tiba-tiba, perasaan tak berdaya muncul di dalam dirinya. Ketika dia pertama kali mendengar nama Raja Naga hari ini, dia mendengus jijik. Ketika dia melihat apa yang disebut Raja Naga memasuki tempat penyimpanan kitab suci, dia ingin segera memberinya pelajaran. Namun, dia tidak akan pernah mengharapkan hasil ini. 10 detik, bahkan mungkin bukan itu. Di sekelilingnya, ketika para murid melihat kehancuran di mata Kong Guanglin, mereka semakin tercengang. Bakat tertinggi peringkat ke-20 di Sekte Abadi Dahong dikalahkan sepenuhnya sehingga dia mulai meragukan hidupnya. Dia tidak berbicara tentang memiliki pertandingan kedua dengan ambisius dan dia tidak menundukkan kepalanya karena malu. Sebaliknya, dia mulai meragukan hidupnya. Raja Naga akan benar-benar bangkit setelah ini. Jika dia bisa mengalahkan Kong Guanglin dengan mudah, dia pasti akan dianggap sebagai salah satu talenta tertinggi dari Sekte Abadi Dahong. Demikian pula, dia pasti akan mencapai 10 besar. Seorang pria parubaya berkomentar dengan emosional sementara rasa iri berseri-seri di matanya. Setelah kejadian ini, mungkin tidak akan ada satu orang pun yang mengatakan bahwa Raja Naga adalah penurut. Sekali lagi, seorang murid yang bersinar telah muncul di dalam Sekte Abadi. Bagus, bagus. Dengan tingkat bakat ini, dia tidak kalah dengan 3 murid teratas. Hehe, Sekte Abadi Dahong kami benar-benar beruntung memiliki murid seperti dia yang muncul di saat ini. Meskipun dunia bawah di luar benar-benar sampah, kita masih harus bersaing dengan 9 dunia kuali lainnya. Memiliki murid dengan bakat tertinggi pasti akan menjadi hal yang positif. Dengan kekuatannya, hampir pasti dia akan menempati peringkat 10 besar. Ya, itu benar. Ujung pedang, klon air, dan pergeseran instan. Apakah dia seorang murid yang diam-diam dirawat oleh Mat Feng Yu? Di puncak Martial Peak, 2 lelaki tua sedang bermain catur. Mereka melihat ke bawah dan berkomentar sambil tersenyum. 200 batu spiritual. Saya bertanya-tanya apa yang bisa saya beli dengan batu spiritual di dunia ini. Selain itu, pedang spiritual bawaan level 10 ini juga bisa dijual. Saya bertanya-tanya berapa nilainya dalam batu spiritual. Wang Xian berpikir sendiri. Dia melihat ke arah Gunung Feng Yu dan terbang langsung ke arahnya. Hadiah hari ini benar-benar menyedihkan. Saya hanya mendapatkan 1 batu spiritual. Aku bahkan tidak mendapatkannya. Batu spiritual ditambang biji spiritual semakin sedikit. Kita harus segera memikirkan cara lain untuk mendapatkan batu spiritual. Di mana Anda berpikir untuk pergi? Mungkinkah Anda sedang berpikir untuk pergi ke kota Yongchang untuk bekerja? Apakah Anda bahkan bisa mendapatkan 10 batu spiritual dalam sebulan? Untuk membeli obat spiritual level 5, Anda memerlukan 2 hingga 300 batu spiritual. Apakah kalian lupa bahwa kakak senior Wang Xian telah menaikkan peringkat Gunung Feng Yu kita menjadi 11? Masing-masing dari kita setidaknya akan mendapatkan 20 batu spiritual untuk bulan mendatang. Oh ya, saya hampir melupakan hal ini. Haha, sangat menyenangkan memiliki kakak laki-laki Wang Xian di sekitar. Saat Wang Xian tiba di Gunung Feng Yu, dia mendengar percakapan antara 6 murid dari Gunung Feng Yu. Tambang biji spiritual, menghasilkan batu spiritual. Wang Xian tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Batu spiritual dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi. Kecepatan kultivasi menggunakan batu spiritual akan menjadi 4-5 kali lipat dari kultivasi biasa. Namun, kultivasi menggunakan batu spiritual sangat melelahkan.
Sebuah batu spiritual bahkan tidak akan bertahan sepanjang hari kultivasi. Oleh karena itu, beberapa murid bersedia menggunakannya untuk pelatihan. Hai teman-teman, Wang Xian memandang ke 6 murid itu dan berteriak. Hah? Hei, kakak senior Wang Xian. Apa yang bisa kami lakukan untukmu? Ketika 6 murid melihat Wang Xian, mereka menjawab dengan hormat dan cemas. Di mana saya dapat menemukan tambang biji spiritual? Di mana lagi saya bisa mendapatkan batu spiritual? Wang Xian bertanya. Oh, tambang biji spiritual. Tambang batu spiritual dapat ditemukan di belakang sekte abadi Dahong kami. Namun, itu telah digali selama lebih dari 1000 tahun. Hampir tidak ada yang tersisa di dalamnya. Seorang murid laki-laki menjawab dengan tergesa-gesa. Segera, dia melanjutkan, untuk mendapatkan batu dan sumber daya spiritual, Anda juga dapat pergi ke kota Yongchang untuk mencari pekerjaan selain menggali tambang biji spiritual. Dengan kekuatan kakak senior Wang Xian, Anda akan bisa mendapatkan 20 hingga 30 batu spiritual per bulan sebagai mentor. Kota Yongchang. Apakah ada toko penyulingan peralatan atau penyulingan pil eliksir di kota? Ya, jika kakak senior tahu cara memurnikan peralatan atau pil eliksir, akan lebih mudah untuk mendapatkan batu spiritual. Kakak senior, mengapa kami tidak membawamu ke kota Yongchang untuk berwisata? Tidak, terima kasih. Tidak apa-apa. Kota Yongchang adalah kota besar dan maju. Sebagian besar bangunan tua dibangun dari batu hitam besar dan tidak lebih pendek dari 20-30 meter. Jalan-jalan teratur bersimpangan dan wilayah paling tengah kota Yongchang adalah tempat 4 jalur utama bergabung. Saat ini, seluruh kota Yongchang masih menyala dengan baik meski sudah lewat jam 8 malam. Ini sangat ramai. Mungkin ada 7 hingga 8 juta orang di seluruh kota Yongchang. Wang Xian tercengang oleh kota besar yang tampaknya tak berbatas. Sambil berdiri di udara, dia mengingat apa yang dikatakan murid-murid lain dari Gunung Fengyu kepadanya. Wilayah tengah kota Yongchang adalah daerah yang paling makmur. Pada saat yang sama, disitulah banyak seniman bela diri berkumpul. Mereka yang tinggal di sekitarnya adalah keluarga kaya dan kaya atau ahli dari 3 sekte abadi. Sekte abadi Yongchang, sekte pembunuh abadi dan sekte abadi Dahong. Mereka telah berada di dunia Yongchang selama lebih dari 1000 tahun dan hubungan mereka menjadi rumit. Ada banyak kesempatan pernikahan antara murid dari ketiga sekte abadi ini, membentuk keluarga yang tak terhitung jumlahnya yang berafiliasi dengan ketiga sekte abadi ini. Akibatnya, ada berbagai keluarga di kota Yongchang di atas 3 sekte abadi. Keluarga-keluarga ini mendapat dukungan dari sekte abadi dan didirikan oleh murid dari sekte abadi ini. Ada juga orang biasa di kota Yongchang. Namun, seniman bela diri merupakan mayoritas. Ada juga ahli buding rilem yang kuat yang tinggal di dalam kota. Secara alami, ada juga ahli immortal rilem di dalamnya. Mata uang bersama sebagian besar adalah batu spiritual. Di masa lalu, 3 sekte abadi telah memilih sebidang tanah yang melimpah ini untuk ditekan oleh kuali Yongchang. Wajar untuk mengharapkan bahwa sumber daya yang tersedia di tempat ini sangat besar. Berbagai pengobatan spiritual dan peralatan spiritual dipertukarkan di dalam kota Yongchang. Di kota Yongchang, seseorang bahkan bisa mendapatkan pil ramuan level 5 dan 6. Peralatan spiritual level 10 adalah hal biasa sementara peralatan spiritual level 11 akan muncul dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk peralatan spiritual level 12, kadang-kadang dapat ditemukan di pelelangan. Ini adalah kota Yongchang yang kuat dan makmur. Wang Xian tiba di wilayah paling tengah tempat 4 jalur utama kota Yongchang bergabung. Dia mulai mengamati sekelilingnya. Bengkel pemurnian peralatan, toko pil eliksir, toko senjata, dan toko peralatan spiritual tempat ini benar-benar makmur. Wang Xian melihat sekeliling dan menuju ke sebuah toko. Senjata spiritual bawaan bernilai kira-kira 700 batu spiritual. Pil eliksir level 5 bernilai kira-kira 800 batu spiritual. Bola api rohani. Ada bola api spiritual yang dijual di sini. Saat Wang Xian berjalan melintasi jalan pertokoan, dia tercengang. Dalam pandangannya, senjata spiritual bawaan dan pil ramuan level 5 semuanya relatif lebih murah daripada di dunia bawah. Mungkin itu karena tempat ini memiliki sumber daya yang sangat besar. Bengkel Saint Forge. Murid-murid dari Gunung Fengyu memberitahu saya bahwa ini adalah tempat terkuat dan paling terkemuka di kota Yongchang untuk memurnikan pil dan peralatan eliksir. Tempat ini didirikan oleh para ahli dari Sekte Abadi Yongchang dan Sekte Abadi Dahong. Ini akan menjadi tempatnya. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Seperti yang dikatakan oleh murid-murid Gunung Fengyu lainnya,
Mereka yang bisa memurnikan pil eliksir atau memurnikan peralatan adalah mereka yang bisa mendapatkan batu spiritual dan sumber daya paling cepat. Wang Xian tidak berpikir untuk bekerja di Saint Forge Workshop. Sebaliknya, dia berpikir untuk menjadi alkemis lepas atau pandai besi di tempat ini. Alkemis lepas dan pandai besi dapat menandatangani kontrak dengan bengkel Saint Forge. Mereka akan memberi Anda satu set bahan tertentu dengan imbalan peralatan spiritual atau pil eliksir dalam jumlah tetap. Adapun sisa materi dianggap sebagai remunerasi pekerja lepas. Untuk Wang Xian, ini adalah pengaturan yang sempurna. Dia sangat percaya bahwa dengan seni sumber asalnya yang gila, dia akan mendapatkan jumlah sumber daya yang tak terbayangkan terlepas dari apakah dia telah memilih pemurnian peralatan atau pemurnian pil eliksir. Tidak sedetik pun untuk disia-siakan. Wang Xian berpikir dalam hati saat dia melangkah ke bengkel Saint Forge. Halo, Pak, selamat datang. Apakah Anda tertarik untuk mendapatkan peralatan spiritual atau pil eliksir? Ketika seorang karyawan melihat Wang Xian masuk, dia langsung menyambut Wang Xian dengan senyum tipis. Halo, apakah kalian merekrut alkemis? Wang Xian bertanya kepada karyawan itu. Ahli alkimia, apakah Anda melamar menjadi alkemis atau magang alkemis? Karyawan itu bertanya pada Wang Xian. Ahli alkimia, saya tahu tentang pemurnian pil eliksir, jawab Wang Xian langsung. Silakan ikut saya. Karyawan itu mencuri pandang lagi ke arah Wang Xian dan merasa bahwa Wang Xian bahkan lebih muda darinya. Dia mengingatkan, tidak mudah untuk menjadi seorang alkemis dari bengkel Saint Forge kami. Pil ramuan tingkat minimum yang harus Anda sempurnakan adalah level 3. Selain itu, Anda harus mencapai tingkat keberhasilan minimal 30%. Saya mengerti. Wang Xian menganggukkan kepalanya saat dia mengikuti di belakang karyawan itu. Aku berhasil. Haha, saya telah berhasil. Ketika dia tiba di belakang toko, Wang Xian bisa mendengar tawa gembira. Tuan Xuanhuo benar-benar berhasil. Aku berhasil. Akhirnya, meskipun saya sedikit malu membuang 10 set materi, saya akhirnya berhasil. Itu hebat. Kakak Ao, ini adalah senjata spiritual level 12. Anda sekarang dapat menantang murid nomor 1 dari Sekte Abadi Dahong dengan hiu air ini. Ya ampun, itu adalah senjata spiritual level 12. Banyak ahli buding rilem di sekte ini juga tidak mampu membelinya. Di belakang toko bengkel Saint Forge, ada dua area yang sangat luas. Satu untuk memurnikan pil eliksir sementara yang lain untuk memurnikan peralatan. Area untuk memurnikan pil eliksir sedikit lebih jauh dari Saint Forge Workshop. 5 pemuda berdiri di depan seorang lelaki tua sambil berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Di tengah kelompok itu ada pedang spiritual yang indah. Tuan Xuanhuo adalah ahli pandai besi terkuat di bengkel Saint Forge kami. Dia bahkan bisa memalsukan peralatan spiritual level 12 sekarang. Ingatlah untuk bersikap sopan saat bertemu dengannya di masa depan. Ketika karyawan itu mendengar percakapan mereka, matanya berseri-seri karena kegirangan. Membuat satu senjata spiritual level 12 setelah menggunakan 11 set bahan, sungguh pemborosan bahan berharga. Wang Xian melihat ke seberang dan menggelengkan kepalanya dengan jelas. Haha, selamat, Huo Tua. Ini adalah peralatan spiritual level 12 kedua yang telah Anda tempa. Dengan tingkat keterampilan tempa Anda dapat dengan mudah menempati peringkat 5 besar di seluruh dunia Yongchang. Pada saat ini, seorang pandai besi mendengar keributan itu dan keluar dari kamarnya untuk memberikan ucapan selamat. Bahkan ada beberapa alkemis yang pergi untuk memberi selamat padanya. Haha, saya beruntung. Saya beruntung. Tuan Xuanhuo tersenyum puas. Ini adalah peralatan spiritual level 12. Selain para dewa di dunia Yongchang, siapa yang mungkin bisa memalsunya? Jelas ada kurang dari 2 orang dan dia adalah salah satunya. Selamat, Tuan Xuanhuo bisa jadi pandai besi kelas Grandmaster. 5 hingga 6 alkemis berjalan mendekat dan memberi selamat kepada Guru Xuanhuo. Karyawan di samping Wang Xian melihat para alkemis. Setelah percakapan mereka berakhir, dia berjalan menuju seorang lelaki tua. Tuan Qingming, ada seseorang di sini untuk melamar menjadi seorang alkemis. Hah? Siapa? Kami selalu membutuhkan lebih banyak alkemis. Tuan Qingming mengangkat alis dan bertanya dengan keras. Tuan, dia ada di sana. Karyawan itu menunjuk ke arah Wang Xian dan berbicara sambil tersenyum. Hah? Apakah Anda yakin melamar menjadi seorang alkemis? Ketika Tuan Qingming melihat Wang Xian, dia sedikit terkejut dan mulai mengamatinya. Ya, saya di sini untuk melamar menjadi seorang alkemis. Seorang alkemis lepas. Wang Xian menjawab Tuan Qingming secara langsung. Ada 2 jenis alkemis di Saint Forge Workshop.
Salah satunya adalah alkemis internal sementara yang lain adalah alkemis lepas. Untuk seorang alkemis internal, mereka akan menerima batu spiritual dalam jumlah tetap setiap bulan setelah lulus penilaian. Sedangkan untuk alkemis lepas, dia harus mengumpulkan bahan-bahan dari Saint Forge Workshop dan mengirimkan sejumlah pil eliksir. Jika ada bahan yang tersisa, bengkel Saint Forge tidak akan mengklaimnya. Alasan mengapa Wang Xian memilih untuk melamar menjadi seorang alkemis terutama karena dia ingin meningkatkan levelnya. Dengan energi yang sangat besar di dalam pil eliksir, dia bisa meningkatkan levelnya ke level 9. Alkemis lepas. Hei nak, kamu benar-benar percaya diri. Master Qingming menatap Wang Xian dengan kaget dan berkata, sangat jarang melihat seorang alkemis semuda dirimu. Wang Xian tersenyum sebagai tanggapan tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika Tuan Qingming menyaksikan ketenangan Wang Xian, dia bersiap untuk memberinya penilaian. Dia adalah, bukankah ini Raja Naga dari Gunung Fengyu? Pada saat ini, seruan terdengar dari samping. Wang Xian juga terkejut dan menoleh untuk melihat ke samping. Seorang pria muda sedang mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar, melihat Wang Xian melihat ke atas, bibir pemuda itu membentuk senyuman. Dia mengamati Wang Xian dari atas ke bawah, menggosok dagunya dan berkata, saya tidak melihat tanduk rusa atau kumis naga. Sepertinya dia tidak sesuai dengan namanya. Haha, Xingjian, kamu benar-benar lucu. Tanduk rusa dan kumis naga. Haruskah dia juga memiliki ekor? Pemuda lain bercanda dan tertawa terbahak-bahak. Terlambat. Setelah mendengar percakapan mereka, cahaya dingin melintas di mata Wang Xian saat dia berkata dengan dingin. Hah. Sekelompok pemuda tercengang, termasuk yang memegang pedang panjang di tangannya. Memperlambat, dia baru saja menelepon Xingjian dan yang lainnya terbelakang. Pada saat itu, senyum kedua pemuda itu menegang saat mata mereka menjadi dingin. Wang Xian memalingkan muka dan tidak memperhatikan mereka. Orang-orang seperti mereka akan dilumpuhkan olehnya jika mereka berada di dunia bawah. Hei bocah, apa kau punya nyali untuk mengulangi dirimu sendiri? Xingjian menarik wajah panjang dan memelototi Wang Xian. Wang Xian tidak peduli sama sekali. Dia menoleh ke Guru Qingming dan bertanya, Guru, bisakah kita memulai penilaian sekarang? Penilaian, tentu. Tuan Qingming melirik Wang Xian dan menganggukkan kepalanya. Sombong banget. Kekejaman bersinar di mata Xingjian dan pemuda lainnya. Mereka saling bertukar pandang dan bibir mereka membentuk seringai. Kakak Ao, kamu harus membela kami. Keduanya berbalik dan berbicara sambil tersenyum kepada pemuda yang memegang pedang. Kalian adalah saudaraku. Pemuda dengan peralatan spiritual level 12 berbicara dengan jelas sebelum beralih ke Guru Xuanhuo. Tuan Xuanhuo, keduanya adalah saudara laki-laki saya. Bisakah Anda membantu saya sedikit? Pemuda itu bertanya pada Tuan Xuanhuo dengan senyum tipis. Haha, sejak Tuan Muda Ao berbicara, ini hanya masalah kecil. Tuan Xuanhuo secara alami tahu apa yang diisyaratkan pemuda itu. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, menatap Tuan Qingming dan berkata, Old Ming, kami tidak menerima alkemis ini. Baiklah, karena Tuan Muda Ao telah berbicara, wajar saja jika kami menunjukkan wajahnya. Tuan Qingming tidak ragu sama sekali. Dia tersenyum, menatap Wang Xian dan berkata dengan jelas, Nak, seperti yang telah kamu lihat, kamu telah menyinggung orang-orang yang seharusnya tidak kamu lakukan. Hah? Mata Wang Xian menyipit dan niat membunuh bersinar di matanya. Namamu Raja Naga, mereka telah meminta Anda untuk enyahlah. Kenapa kamu masih di sini? Xingjian memandang Wang Xian dengan ejekan. Dia berjalan menuju Wang Xian sebelum melanjutkan, biarkan aku memberitahumu ini. Anda bisa melupakan bergabung dengan Saint Forge Workshop di masa hidup ini. Selain itu, saya dapat menjamin bahwa tidak ada bengkel alkemis yang akan menerima Anda. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Kamu adalah orang pertama yang berani memarahi kami. Oleh karena itu, Anda harus membayar harga yang tidak pernah Anda duga. Pria muda lainnya menyilangkan tangan di depan dadanya sambil menatap Wang Xian. Baiklah, saya akan mengingat ini. Wang Xian menatap mereka tanpa emosi. Dia melihat dengan jelas ke arah mereka berlima, Master Qingming dan yang lainnya sebelum keluar. Betapa bodohnya. Saat kita kembali, saatnya menyelidiki latar belakang Raja Naga ini. Menarik, dia benar-benar berani memarahi kita. Anak ini mungkin tidak tahu siapa kita. Namun, ketidaktahuan tidak sama dengan kebahagiaan di tempat kita. Jika dia ingin mencari pekerjaan sebagai alkemis, saya akan memastikan dia tidak akan menemukannya di seluruh kota Yongchang. Haha, serahkan saja ini padaku.
Pada dasarnya aku memiliki koneksi dengan semua alkemis di kota Yongchang. Sekelompok pria muda sama sekali tidak berusaha menyembunyikan percakapan mereka. Perkelahian dilarang di kota Yongchang. Jika saya ingin membunuh mereka, saya hanya bisa melakukannya di arena. Ketika Wang Xian mendengar percakapan mereka saat keluar, dia mengingat beberapa aturan kota Yongchang. Sepertinya aku harus segera menaikkan levelku ke level 9. Niat membunuh yang kuat berkilauan di mata Wang Xian. Bahkan jika aku tidak bisa mencapai level 9, sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku harus. Dia telah mengukir kejadian ini ke dalam benaknya. Berjalan keluar dari Saint Forge Workshop, Wang Xian mengerutkan kening. Dia melihat ke toko senjata dan toko pil eliksir di sekitarnya. Ada juga banyak toko yang merekrut alkemis dan pandai besi. Namun, Wang Xian mengerutkan kening saat mengingat apa yang dikatakan Master Alkemis dan Master Pandai Besi itu. Wang Xian tidak pernah mengira akan menghadapi rintangan dalam mencari pekerjaan sebagai alkemis dan pandai besi. Pada saat ini, dia merasa sedikit kesal. Berderak. Minggir, minggir. Saat Wang Xian berjalan maju tanpa tujuan, dia mendengar sebuah toko tutup. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Seorang pria parubaya memasang pemberitahuan di pintu toko. Toko untuk disewakan. 100 batu spiritual selama sebulan. Wang Xian terkejut dan sebuah ide muncul di benaknya. Dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam dan segera bergumam, ini mungkin berhasil juga. Mari kita coba. Wang Xian mengambil keputusan, menatap pria parubaya itu dan bertanya, halo, apakah toko Anda disewakan? Hah? Iya, apakah kamu tidak melihatnya? Pria parubaya itu dikejutkan oleh Wang Xian dan menunjuk ke pemberitahuan di pintu. Bisakah saya melihat-lihat toko? Wang Xian menjawab secara langsung. Kamu tertarik. Pria parubaya itu mengamati Wang Xian dengan ragu. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menjawab, jika cocok, saya akan menyewanya. Baiklah, masuk dan lihatlah. Pria parubaya itu tampaknya menganggap Wang Xian terlalu muda. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan membuka pintu. Coba lihat-lihat. Toko ini memiliki 3 tingkat dan setiap tingkat berukuran sekitar 25 meter persegi. Areanya tidak besar tetapi toko ini berada di wilayah paling tengah kota Yongchang. 100 batu spiritual selama sebulan benar-benar masuk akal. Pria parubaya itu membuka pintu dan melanjutkan penjelasannya. Ada beberapa meja di dalam. Lantai tertinggi adalah kamar tidur dan tempat tidur serta lemarinya baru. Wang Xian melihat sekeliling dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Aku mengambil toko ini. Kamu benar-benar mengambilnya. Aku bisa membayar sekarang. Besar. Beri aku waktu sebentar. Ayo segera lakukan prosedurnya. Pria parubaya itu tidak menyangka toko itu akan disewakan dengan mudah. Penuh dengan kegembiraan, dia berkata, kamu harus membayar sewa 3 bulan dulu. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Setelah menjual senjata spiritual bawaan yang didapatnya dari Kong Guanglin, dia membayar sewa. Pelanggan pertama, 1. Saya punya toko sekarang. Selanjutnya, pelanggan. Setelah Wang Xian dan Tuan Tanah Parubaya menyelesaikan toko bersama, bulan sudah muncul di langit. Wang Xian melihat ke toko kecil itu dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia tidak ingin membuka toko sejak awal karena takut terlalu banyak masalah. Sistem pemurnian alkimia dan peralatan di dunia Yongchang sudah matang. Oleh karena itu, tidak ada penjualan langsung rumput spiritual dan material. Sebaliknya, semua alkimia dan toko pemurnian peralatan akan mengumpulkan dan mendapatkan rumput spiritual dan bahan untuk peralatan pemurnian. Ini melarang Wang Xian untuk mendapatkan selisih dari rumput spiritual yang dibeli sendiri untuk memperbaiki pil ramuannya sendiri. Banyak hal telah dimonopoli di Yongchang yang kecil dan makmur. Tidak ada yang perlu khawatir tentang bahan saat pergi ke toko karena mereka bisa langsung memalsukan barang mereka. Tetapi membuka toko sendiri berarti pelanggan harus menyiapkan semua bahan sendiri. Tapi dia tidak akan menjual pil atau senjata eliksir, melainkan, dia akan menyediakan layanan pemrosesan. Ketika pelanggan mendekatinya dengan materi, dia akan menyempurnakannya menjadi pil eliksir dan peralatan spiritual. Ini akan menjadi toko pertama yang menyediakan layanan seperti itu di seluruh Yongchang. Dia menciptakan jenis toko ini bukan karena keunikannya, melainkan karena tindakan yang tidak berdaya. Jika tidak, saya harus tinggal di toko dan menunggu bisnis setiap hari. Wang Xian mengangkat alisnya, tetapi segera, dia meluruskan pikirannya. Saat ini, tidak ada yang dipelajari di Gunung Fengyu juga. Dia sudah menguasai teknik pertempuran tingkat pertama. Untuk mempelajari level kedua, dia perlu menemukan sumber daya untuk pertukaran.
2.000 batu spiritual dalam sehari. Ini adalah jumlah yang sangat besar bagi murid manapun dari Sekte Abadi Dahong. Kecuali para murid berasal dari latar belakang kaya di mana orang tua mereka mampu membayar jumlah tersebut, murid biasa tidak akan mampu mengeluarkan 2.000 batu spiritual. Tidak ada yang bisa dilakukan bahkan jika aku tinggal di Gunung Fengyu. Mengapa saya tidak memberitahu mentor Yu saja? Wang Xian ragu-ragu sebelum dia mengunci toko dan pergi ke Sekte Abadi Dahong dengan pedangnya. Hah? Mentor Yu, kamu masih bangun. Wang Xian datang ke ruang tamu dan terkejut melihat mentor Yu sedang minum teh. Dia buru-buru menyapanya dengan kaget. Menunggumu kembali. Saya tidak berharap kekuatan Anda menjadi begitu hebat. Mentor Yu berseru sambil menatap Wang Xian dengan mata berbinar. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang terluka yang diambil dari air terjun dapat mempromosikan Gunung Fengyu sebanyak 9 posisi dalam satu hari. Itu juga di luar dugaanku. Wang Xian tersenyum dan tidak berkomentar lebih jauh. Karena kamu mengalahkan Kong Guanglin hari ini, hentikan tantangan individu dan tantangan Sekte Gunung untuk saat ini, kata mentor Yu. Hah? Mengapa? Wang Xian terkejut saat melihat mentor Yu. Tempat ke-10 bagus untuk kami. Murid Gunung Fengyu tidak memenuhi syarat untuk mengakses sumber daya untuk posisi ke-10 dan di bawahnya. Selain itu, menunjukkan kemampuanmu mungkin bukan ide yang bagus, kata mentor Yu kepada Wang Xian. Wang Xian mengungkapkan pandangan kontemplatif saat dia mengerti apa yang coba dikatakan mentor Yu. Murid Mat Fengyu lemah. Jika mereka menerima sumber daya yang benar-benar tak tertandingi dengan kekuatan mereka sendiri, itu akan memicu keluhan dan kecemburuan. Meskipun tidak ada yang akan mengatakan apapun di permukaan, beberapa tunjuk jari dari yang lain tidak bisa dihindari. Jika seorang murid dan Rilem memutuskan untuk mencari masalah dari seorang murid bawaan, itu akan menjadi pekerjaan yang mudah bahkan dengan aturan dan peraturan Dahong Immortal Sekte di tempat. Bagaimana dengan papan peringkat individu? Tanya Wang Xian. Jika Anda memiliki kekuatan dari 3 besar, Anda dapat melanjutkan dan menantang sesuai keinginan. Sekarang, Anda harus memperlambat dan mempertahankan profil rendah. Mentor Yu menyarankan kepada Wang Xian. Aku mengerti, Mentor Yu. Saya ingin berkultivasi di luar untuk waktu yang singkat, kata Wang Xian sambil mengangguk. Di luar, tentu. Tetapi Anda harus kembali seminggu sekali. Saya mentor Anda, dan saya bertanggung jawab untuk Anda, kata mentor Yu kepada Wang Xian. Besar, Wang Xian mengangguk. Istirahatlah dengan baik. Saya akan mengklaim sumber daya kami untuk Sekte Gunung dan sumber daya Anda untuk posisi ke-20 dari talenta tertinggi individu yang luar biasa. Mentor Yu menunjukkan senyuman. Ya, Mentor Yu. Wang Xian mengangguk dengan rasa terima kasih. Selamat beristirahat. Mentor Yu menaiki tangga begitu dia selesai berbicara dengan Wang Xian. Wang Xian melihat sosok yang menghilang dan tersenyum. Mentor Yu dianggap sebagai orang yang paling dekat dengannya di dunia Yongchang ini. Saya harus membalas rasa terima kasihnya di masa depan. Wang Xian merenungkan dirinya sendiri. Dia tidak kembali ke kamarnya, melainkan menuju ke kota Yongchang dengan pedangnya. Ketika dia tiba di pasar kota Yongchang, Wang Xian tidak beristirahat. Dia pergi berbelanja dan membeli 3 papan nama. 1 horizontal dan 2 vertikal. Pada yang horizontal, dia mengukir Alchemy and Blacksmith Master. 2 papan nama lainnya digunakan untuk pengenalan. Bawa bahan sendiri. Memurnikan pil oleh ahli alkimia. Bawa bahan sendiri. Penempaan oleh ahli pandai besi. Wang Xian mengungkapkan tampilan yang memuaskan saat dia menggantungkan papan nama di luar tokonya. Dia kemudian pergi membeli beberapa meja, kursi, dan peralatan di malam hari. Setelah 3 jam bekerja, dia akhirnya menyiapkan seluruh toko. Sekarang, saya hanya akan menunggu bisnis datang. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis dan datang ke lantai 3 untuk beristirahat. Keesokan paginya, dia membuka toko lebih awal dan menunggu pelanggan datang. Volume lalu lintas harian sangat gila di area pusat kota Yongchang. Sejak dini hari, arus manusia tanpa henti di depan toko-toko di jalan. Namun, tidak ada yang memasuki toko. Dibandingkan dengan toko-toko di sekitarnya, tokonya kecil. Selain itu, dekorasinya jauh dari toko-toko di sekitarnya. Itu sangat kontras, karena tokonya tampak kumuh. Toko obat mujarab memiliki dekorasi mewah dan aroma ramuan yang menyegarkan dan membangkitkan semangat di pintu masuk, sementara orang bisa merasakan ketajaman dari toko senjata lain bahkan dari jauh. Tokonya tidak memiliki fitur apapun. Master alkimia dan pandai besi. Apa membual? Bagaimana toko sekecil itu bisa memiliki tuan? Mengapa tuan seperti itu tinggal di tempat sekecil itu?
Sekarang batu spiritual kita semakin sedikit, pengusaha yang tidak bermoral semakin meningkat. Haha, itu hanya tempat kecil, 20 meter persegi, dan papan namanya bertuliskan Alchemy and Blacksmith Master. Ui, toko baru. Ini jelas penipuan. Jika tuan seperti itu ada, mereka akan mengadakan upacara pembukaan. Itu secara alami akan menarik perhatian orang banyak. Penipu. Beberapa orang yang lewat mengintip ke dalam toko dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat papan nama di luar. Tapi setelah mereka melihat-lihat toko, mereka berkomentar dengan jijik. Banyak orang melewati toko dari pagi hingga sore. Beberapa orang memperhatikan papan nama itu, tetapi semuanya menghina dan mencemoohnya. Bagaimana mungkin memiliki master di toko kecil seperti ini? Selain itu, mengapa para master tinggal di sini? Ini tipikal pemasaran yang buruk. Wang Xian sedang duduk di toko ketika dia mendengar komentar sarkastik yang disebutkan oleh orang yang lewat ketika mereka berhenti sejenak. Namun, dia tidak berkecil hati dan menunggu dengan sabar. Ini adalah hari pertama bisnisnya, dan dia tetap sabar. Krim akan selalu naik ke atas. Dia akan segera membuat namanya dikenal di Yongchang. Bengkel Saint Forge bahkan tidak bisa memperbaiki senjatamu. Mereka tidak hidup sesuai dengan namanya. Ini hanyalah senjata level 11. Di pintu masuk bengkel Saint Forge, dua gadis keluar dari bengkel dengan wajah kecewa. Seorang gadis muda dengan dua kuncir kuda cemberut dan menggerutu tidak senang. Boyu terlalu unik dan mereka tidak percaya diri. Alasan utamanya masih karena kita memiliki terlalu sedikit bahan. Gadis lain di samping gadis dengan kuncir kuda mengerutkan kening dan jelas sedikit tidak senang. Saudari Sue, kenapa aku tidak memberimu peralatan spiritual level 1 sebagai hadiah? Melihat Sister Sue mengerutkan kening, gadis dengan kuncir kuda memegang lengannya dan berbicara sambil tersenyum. Boyu adalah senjata yang paling cocok untukku. Selain itu, ini diberikan kepada saya dari nenek saya dan saya telah membawanya selama lebih dari 20 tahun. Gadis lain menggelengkan kepalanya. Itu semua karena bocah dari sekte abadi Yongchang itu. Tes, kakak, kamu seharusnya memangkas semua rambutnya. Gadis dengan kuncir kuda mengayunkan tinjunya dengan marah. Gadis lain tetap diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya melihat ke arah bengkel-bengkel lain. Lelucon yang luar biasa. Toko kecil seperti ini, namun mereka berani mengklaim bahwa mereka memiliki Master Alkemis dan Master Pandai Besi. Mereka benar-benar menganggap pelanggan sebagai orang bodoh. Tepat, lihatlah toko ini. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada senjata atau pil obat mujarab. Itu pasti penipuan. Saat ini, gadis-gadis itu mendengar suara dua pria parubaya. Mata gadis itu mengikuti sumber suara dan melihat ke seberang. Hah, seperti yang mereka katakan. Toko yang sangat menarik. Master Alkemis dan Master Alkemis menyempurnakan secara pribadi untuk Anda. Pelanggan menyiapkan semua bahan. Mereka pasti sombong. Namun, toko ini sangat kecil. Bukankah ini penipuan yang terlalu jelas? Gadis muda dengan kuncir kuda juga tertarik dengan percakapan kedua pria paruh baya itu. Dia melihat ke arah toko dan mengedipkan matanya tanpa berkata-kata. Mengapa Master Alkemis atau Master Pandai Besi tetap berada di toko kecil seperti ini? Tes, pemiliknya benar-benar bodoh. Gadis muda dengan kuncir kuda melanjutkan dan menganggap ini lucu. Gadis lain melihat ke dalam toko dan jelas ragu-ragu. Saudari Sue, ayo pergi ke bengkel Bailing Forge. Mereka juga memiliki ahli pandai besi yang terkenal. Gadis muda itu memalingkan muka dari toko itu, menunjuk ke toko senjata lain yang tidak jauh dari sana dan berbicara. Hah? Namun, ketika dia melihat gadis lain, dia menyadari bahwa gadis lain sedang menatap toko di sampingnya dan sedang berpikir keras. Saudari Sue, kamu tidak mungkin berpikir bahwa toko kecil ini benar-benar memiliki ahli pandai besi. Gadis muda dengan kuncir kuda berseru. Saya kenal Master Pandai Besi dari Bailing Forge Workshop. Dia jauh lebih lemah dari Tuan Xuan Huo. Gadis lain mengerutkan kening dan berjalan langsung ke toko. Iya, Saudari Sue, bagaimana kamu bisa mempercayai pemberitahuan di luar toko ini? Gadis muda dengan kuncir kuda berteriak tetapi masih mengikuti di belakang. Aku hanya berpikir untuk mencobanya. Itu juga tidak akan memakan banyak waktu. Gadis lain bersikeras dan berjalan ke depan. Dia hanya berharap keajaiban. Ini baiklah. Jika tidak ada ahli pandai besi di toko ini, saya akan melaporkan toko ini dan menyegelnya. Seru gadis muda dengan kuncir kuda saat dia cemberut dan berjalan ke toko. Hah? Pelanggan. Wang Xian sedang duduk di toko sambil memanipulasi klon air kecil di tangannya ketika dia melihat kedua gadis itu masuk. Dia mengangkat kepalanya dan berdiri.
Apakah toko ini memiliki ahli pandai besi? Ketika gadis-gadis itu masuk ke toko, mereka melihat sekeliling sebelum perhatian mereka tertuju pada Wang Xian. Ya, Wang Xian memandangi gadis-gadis itu dan akhirnya ke pedang pendek di tangan gadis itu. Dia dapat mengatakan bahwa pedang pendek itu tidak biasa hanya dengan sekali pandang pada sarungnya. Di mana Master Pandai Besi? Gadis muda di sampingnya langsung bertanya pada Wang Xian. Senjata macam apa yang kalian berdua ingin tempa? Kalian berdua punya bahannya. Selama Anda memiliki bahan yang cukup, saya 100% yakin berhasil menempa peralatan spiritual level 12 ke bawah. Wang Xian menatap gadis muda dengan kuncir kuda saat dia menjawab. Tes, sungguh nada yang meyakinkan. Gadis muda itu cemberut. Di mana Master Pandai Besi? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, tokomu terlihat seperti penipuan bagiku. Desir. Gadis lainnya mengeluarkan pedang pendek dari sarungnya. Pedang pendek itu seringan bulu dan seputih salju. Seluruh bilah setebal selembar kertas dan tampak transparan. Namun, ujung bilahnya terkelupas. Senjata spiritual tingkat 11. Nama pedang itu adalah Boyu. Bisakah Anda mengembalikannya? Gadis lain bertanya langsung. Memulihkan. Wang Xian mengangkat alis dan mengambil Boyu dari gadis lain. Di mana bahan-bahannya? Wang Xian bertanya langsung. Bing Yi metal. Gadis lainnya mengeluarkan sepotong logam yang sedikit transparan. Logam Bing Yi tingkat 12. Sungguh membuang-buang bahan berharga. Wang Xian bergumam pelan saat melihat potongan logam di tangan gadis itu. Hah? Apa yang Anda maksud dengan membuang-buang bahan berharga? Ketika gadis muda dengan kuncir kuda mendengar Wang Xian, dia langsung menanyainya. Dia telah melihat Wang Xian sebagai scammer selama ini. Menggunakan material level 12 untuk menempa senjata level 11. Itu jelas pemborosan bahan berharga. Wang Xian berbicara kepada gadis muda dengan kuncir kuda. Bisakah kamu mengembalikannya? Gadis lain mengerutkan kening dan bertanya. Sebenarnya dia tidak menaruh harapan tinggi padanya. Jadi bagaimana jika kita menggunakan bahan level 12 untuk menempa senjata spiritual level 11? Gadis muda dengan kuncir kuda balas dan tampaknya memandang rendah Wang Xian karena tidak mengerti. Ya, adapun remunerasi Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengamati materi di tangan gadis itu. Dia memperkirakan jumlah yang tersisa sebelum menilai apakah dia akan membutuhkan remunerasi lebih lanjut. 2000 batu spiritual. Selama kamu bisa memulihkannya, aku bisa memberimu 2000 batu spiritual. Sebelum Wang Xian menjawab, gadis itu menyela. Hah? Wang Xian mengangkat alis dan berkata, baiklah. Materi yang tersisa akan menjadi milikku. Baiklah. Gadis itu tidak ragu sejenak saat dia menatap tajam ke arah Wang Xian. Itu hanya jika kamu bisa mengembalikan Boyuku. Siapkan batu spiritualmu dan beri aku 10 menit. Wang Xian mengambil binggi metal dari gadis itu dan langsung pergi ke lantai 2. Ini. Gadis muda dengan kuncir kuda melihat pandangan belakang Wang Xian dengan keraguan dan bergumam, apakah ahli alkemis di lantai yang lebih tinggi? Mari kita tunggu selama 10 menit. Kata gadis lain kepada gadis muda itu. Saya terus merasa bahwa toko ini sedikit aneh dan aneh. Gadis muda itu terus bergumam. Setelah itu, dia melihat sekeliling dan melanjutkan, bahkan tidak ada kursi untuk pelanggan beristirahat. Toko celaka macam apa ini? Gadis lain juga mengerutkan kening. Namun, dia tidak khawatir toko ini merencanakan sesuatu. Tidak ada yang berani menipunya, Piao Lingsui. Siapa yang mengira bahwa bisnis pertama saya akan sangat menguntungkan? 2000 batu spiritual dan material yang tersisa. Wang Xian pergi ke lantai 2 dan matanya berseri-seri karena kegembiraan. Tampaknya membuka toko ini adalah keputusan yang tepat. Melihat pedang Boyu di tangannya, bibir Wang Xian membentuk senyuman. Seni pemurnian air. Wang Xian melambaikan tangannya dan duduk di lantai. Kolam energi air muncul di hadapannya saat dia melemparkan pedang Boyu ke atasnya. Ding! Apakah Anda ingin menggunakan sumber air asal untuk menyempurnakan peralatan spiritual? Saat ini, notifikasi dari sistem muncul, membuat Wang Xian menyeringai. Menyaring. Pada saat itu, panas terik keluar dari tubuhnya. Air sumber asal mendidih pada suhu yang luar biasa. Ini adalah penerapan energi air dan dikenal sebagai air mendidih. Menggunakan seni pemurnian air untuk memurnikan peralatan sama dengan memurnikan dengan air mendidih. Air memiliki batas suhu, tetapi suhu akan naik saat minyak ditambahkan. Semuanya meleleh dalam bentuk air. Seni pemurnian air sangat membutuhkan kekuatan dan energi. Wang Xian melihat pedang Boyu yang meleleh saat dia menunjukkan senyuman.
Master pandai besi biasa dengan Art of Water Refining akan membutuhkan energi yang sangat besar untuk melelehkan pedang Boyu secara perlahan. Ini mungkin bisa memakan waktu hingga 1 atau 2 jam. Meski begitu, banyak master pandai besi pemurnian air membutuhkan benda spiritual seperti bola cairan spiritual untuk mendukung pekerjaan. Tapi bukan Wang Xian. Asalnya sumber air dan sistem bekerja seperti plugin. Pedang Boyu seringan bulu yang mengiris dengan ketajaman. Namun, ada kelemahan pada kekerasannya. Jika kekerasan pedang bisa ditingkatkan, pedang ini akan menjadi pedang spiritual level 12. Wang Xian merenung pada dirinya sendiri dengan ekspresi santai. Mengingat kekuatannya saat ini, itu adalah pekerjaan mudah baginya untuk menyempurnakan senjata level 11 menggunakan Art of Water Refining. Membongkar, meleleh, menggabungkan. Wang Xian mengikuti ujung seni pemurnian air dan memulai perbaikan. Art of Water Refining memiliki kerugian yang signifikan karena hanya bisa memadatkan logam cair satu kali. Artinya, kinerja logam dapat berkurang jika berulang kali dilarutkan dan dimurnikan. Berdasarkan karakteristik ini, tingkat keberhasilan Art of Water Refining jauh lebih rendah daripada Art of Inferno Refining. Namun, ini juga tidak menimbulkan masalah bagi Wang Xian. Ini karena air sumber asal mampu menjaga sifat logam meski berulang kali melautkannya. Seperti yang dia lakukan saat menyempurnakan pil eliksir, api sumber asal dapat memastikan bahwa keefektifan pil tetap ada. Wang Xian tidak tahu apakah ini karena sistem atau sumber air asal. Bagaimanapun, itu sakit. Selesai. Dalam 5 menit, pedang Boyu benar-benar diperbaiki. Wang Xian menunjukkan senyuman dan melihat materi yang tersisa. Bahan yang tersisa seukuran telapak tangan dan beratnya sekitar 1 kilogram. Jelas, itu tidak cukup untuk menyempurnakan pedang pendek lainnya. Karena gadis itu kaya, kenapa aku tidak? Radians berkedip di mata Wang Xian saat dia tersenyum sambil melihat materi yang tersisa. Aku bisa membuat beberapa senjata tipis seperti senjata tersembunyi. Itu akan membuat ini menjadi pedang Boyu yang asli. Wang Xian melihat gagangnya. Gagangnya tidak terbuat dari logam bingyi, tapi batu larderit yang merupakan bahan level 11, dan lebih kecil dari gagang rata-rata. Wang Xian melihat gagangnya dan menarik bibirnya sedikit. Segera, dia menggali 6 lapisan di gagangnya dengan Art of Water Refining. Setiap lapisan sangat tipis sehingga hanya muat selembar kertas. Wang Xian mengeluarkan logam bingyi yang tersisa dan mulai menempa pedang Boyu. Namun, 6 pedang Boyu tidak memiliki gagang dan 10 kali lebih kecil dari pedang Boyu gadis itu. Masing-masing dari mereka hanya seukuran 2 jari, namun ketajaman dan tingkatannya tidak lebih rendah dari Boyu yang asli. Segera, 6 pedang Boyu mini tanpa gagang muncul di tangan Wang Xian. Selanjutnya, aku akan membuatnya menjadi satu set, dan pedang mini Boyu dapat kembali menjadi pedang saat dipicu. Dalam catatan Art of Water Refining, tidak hanya setelan yang memiliki koneksi energi tingkat rendah seperti sayap iblis dan topeng bayangan iblis yang dibuat oleh Wang Xian, tetapi juga koneksi spiritual. Spiritualitas dapat dipahami sebagai medan magnet dalam istilah modern. Ini adalah prinsip daya tarik magnet. Art of Water Refining menyebutnya pelengkap spiritual, yang lebih merepotkan. Sepertinya butuh 10 menit lagi. Wang Xian merenung, tetapi dia tidak terganggu olehnya saat dia melanjutkan keahliannya. 10 menit sudah habis, mengapa orang itu tidak turun? Pada saat ini, gadis muda itu melihat pengatur waktu di pergelangan tangannya dan berkata dengan tidak sabar ke bawah. Gadis itu sedikit mengernyitkan alisnya. Sudah 10 menit. Jelas, dia tidak bisa memperbaiki Boyu. Jika dia tidak bisa memperbaikinya, mengapa dia mengatakan 10 menit? Apakah dia bermain-main dengan kita? Semakin saya melihat toko ini, semakin saya merasa toko ini tidak dapat diandalkan. Gadis muda itu mengamati sekeliling dan memperhatikan bahwa tidak ada barang berharga di sekitarnya. Dengan curiga, dia berspekulasi, Saudari Sue, apakah menurut Anda toko ini scam? Meskipun Boyumu rusak, nilainya masih cukup tinggi. Alis gadis itu terkunci lebih erat setelah mendengar komentar gadis muda itu. Dengan kilatan cahaya biru, dia segera naik ke atas untuk memeriksanya. Dia masih di sini, kata gadis itu dengan lega. Ini aneh. Mengapa seorang master tinggal di toko kumuh seperti itu? Gadis muda itu cemberut saat dia mengeluh. Hah? Namun, apa yang baru saja dikatakan gadis muda itu mengejutkannya. Perlahan, ekspresinya menjadi gelap. Dia segera naik ke atas lagi dengan cahaya biru yang berkedip-kedip di tubuhnya. Hanya ada satu orang di sekitar. Dia yakin tentang itu. Baik itu cerita kedua atau ketiga, hanya ada satu pemuda di sekitarnya.
Ekspresi wajah gadis itu berangsur-angsur berubah mengerikan. Ada apa, Saudari Sue? Merasakan sesuatu yang salah dengan dirinya, gadis muda itu dengan cepat menanyakan hal ini padanya. Hanya ada seorang pria muda di seluruh toko dan tidak ada orang lain. Gadis itu menjawab dengan wajah cemberut. Apa maksudmu? Gadis itu bingung, tetapi kemudian, dia melompat. Saudari Sue, maksudmu hanya ada seorang anak laki-laki di sini, dan tidak ada tuan lain di sekitar sini. Ya, aku tidak merasakan kehadiran orang lain. Kecuali gadis itu menggelapkan ekspresinya dengan cahaya yang berkedip-kedip di matanya. Kecuali dia master pandai besi. Dia master pandai besi. Bagaimana ini mungkin? Berapa umurnya? Semua master harus sangat terlibat dalam bidang pandai besi dan alkimia selama beberapa dekade dan abad. Bahkan master alkimia yang paling berbakat, Ou Ziming, hanya bisa menempa senjata spiritual tingkat 10 pada usia 40. Gadis muda itu berbicara di bagian atas paru-parunya. Alkimia dan pandai besi bukanlah pelajaran yang mudah untuk dikuasai. Itu jauh lebih rumit daripada kultivasi. Sebagai sekte paling terampil di antara 3 sekte abadi, pandai besi yang paling menonjol dari sekte abadi Yongchang hanya bisa menempa senjata spiritual level 10 pada usia 40. Meski begitu, dia dikenal sebagai master pandai besi masa depan, jenius pandai besi dari sekte abadi Yongchang selama 1000 tahun terakhir. Itu mungkin baginya untuk mencapai ranah seorang Grand Master juga. Tapi berapa umur pemuda itu? Dia mungkin baru berusia di atas 20-an. Ini adalah toko yang tidak bermoral. Itu pasti. Gadis muda itu sangat marah. Di wajah kecilnya, bulu matanya yang panjang berkibar karena marah. Dentang. Dia segera mengeluarkan pedang sabuk yang sangat indah. Saudari Sue, ayo pergi. Kami akan naik dan memberi pelajaran kepada pemilik yang tidak bermoral ini. Beraninya dia menipu kita. Apa dia tidak tahu nama kita di kota Yongchang? Gadis itu menunjukkan beberapa keraguan sebelum dia menganggukkan kepalanya perlahan. Pedang Boyu adalah pedang yang dibawanya sejak dia mulai berkultivasi. Itu sangat penting baginya. Dia tidak menyangka pemuda di toko itu, yang berusia 20-an, bisa menjadi ahli pandai besi. Scam di atas sana, lebih baik kamu segera turun ke sini. Gadis muda dengan kuncir kuda memegang pedang ikat pinggangnya dan menyerupai anak kucing yang marah. Sambil berjalan dengan marah, dia berteriak. Hah! Wang Xian mengambil pedang Boyu terakhir darinya dan menunjukkan ekspresi puas. Pada akhirnya, dia langsung mendengar teriakan gadis muda berkuncir kuda. Wang Xian mengangkat alis. Tidak ada apa-apa di tempat celaka ini. Di mana master pandai besi? Pada saat ini, gadis muda dengan kuncir kuda muncul di lantai 2. Dia berjalan ke ruangan tempat Wang Xian berada sambil mengamati sekeliling. Selain 2 meja dan 2 bangku, tidak ada yang lain di lantai 2. Hei, penipu, trik apa yang kamu lakukan? Gadis muda dengan kuncir kuda memegang pedangnya pada Wang Xian saat dia bertanya, di mana pedang Boyu Sister Sue? Di belakang gadis muda dengan kuncir kuda, gadis lain jelas tidak senang ketika dia melihat pedang pendek di tangan Wang Xian masih tersimpan di dalam sarungnya. Kamu di sini pada waktu yang tepat. Selesai. Wang Xian tidak terganggu oleh amukan gadis muda itu saat dia melemparkan pedang Boyu ke gadis lain. Selesai. Gadis lainnya ragu saat dia menangkap pedang pendeknya. Desir. Suara garing bergema saat pedang pendek ditarik dari sarungnya. Hah, hah. 2 seruan pecah saat gadis-gadis itu melihat pedang Boyu. Desir. Saat dia mengayunkan tangannya dengan ringan, pedang Boyu miniatur seperti kepingan salju muncul di pedang utama Boyu. Sudah dipulihkan. Ya Tuhan, ini benar-benar dipulihkan. Gadis lainnya berseri-seri dengan kegembiraan saat dia menggerakkan tangannya ke tempat yang sebelumnya rusak dengan rasa tidak percaya. Saudari Sue, ini apakah ini benar-benar sudah diperbaiki? Gadis muda dengan kuncir kuda di sampingnya tercengang saat dia menatap kosong ke pedang Boyu di tangan gadis lain. Itu memang pedang Boyu. Selain itu, tidak ada perbedaan dari yang saya gunakan sebelumnya. Gadis lain gelisah. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan mengendalikan pedang Boyu untuk memutarnya di atas telapak tangannya. Pedang Boyu miniatur seperti kepingan salju muncul, membuatnya sangat menawan. Ada yang tidak beres dengan gagang pedang. Pada saat ini, gadis lain merasakan ada yang tidak beres dengan pedang Boyu miliknya. Dia segera meraih gagang pedang saat dia memeriksa gagangnya dengan segera. Keraguan melintas di matanya. Apakah dia melakukan sesuatu untuk itu? Seperti yang saya katakan, dia pasti merencanakan sesuatu. Ini penipuan. Penipuan. Gadis muda dengan kuncir kuda langsung bergemuruh dan menatap tajam ke arah Wang Xian.
Pedang Boyu memang telah dipulihkan. Wang Xian menghadapi gadis muda dengan kuncir kuda dan melanjutkan, adapun gagang pedang, ada 6 lapisan di dalamnya yang dapat saya pulihkan kapanpun Anda mau. Saya bertanya-tanya apakah wanita ini tertarik untuk membeli beberapa senjata. Saat dia berbicara, pandangannya beralih ke gadis lain. Pedang Boyu memang telah dipulihkan. Adapun gagang pedang, itu bukan masalah besar. Hanya saja, gadis lainnya mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian dengan kaget dan ragu. Apa yang kamu coba jual padaku? Beri aku pedang. Wang Xian mengulurkan tangannya ke arah gadis itu saat dia berbicara. Gadis itu tidak ragu sama sekali dan menyerahkan pedang Boyu kepada Wang Xian. Wang Xian menggeser telapak tangannya dan 6 pedang mini Boyu, kira-kira seukuran 2 jari, ditembakkan ke gagang pedang. Dia memegang pedang Boyu di tangannya sebelum mengayunkannya. Weng! Pedang Boyu terpicu dan 6 miniatur pedang Boyu ditembakkan ke depan. Saat berikutnya, mereka berputar dan kembali ke pedang Boyu. Seluruh proses hanya berlangsung beberapa detik. Wang Xian memegang pedang Boyu tegak dan memanipulasi 6 pedang miniatur Boyu untuk melingkari pedang utama. Aku telah menggunakan bahan yang tersisa untuk menempa 6 pedang miniatur Boyu level 11. Pedang mini Boyu ini dapat membentuk satu set dengan pedang utama. Dalam pertempuran, kamu bisa memiliki lebih banyak variasi serangan. Wang Xian menjelaskan. Saat berikutnya, dia menjentikkan 6 miniatur pedang Boyu. Weng! Saat miniatur pedang Boyu jatuh ke tanah, pedang utama Boyu menyilaukan dalam cahaya biru. Saat berikutnya, 6 pedang mini kembali ke pedang utama. Aku ingin tahu apakah wanita ini tertarik untuk membeli 6 miniatur pedang ini. Wang Xian menatap gadis itu dan berbicara sambil tersenyum. Ini. Pada saat ini, gadis itu tercengang. Matanya terpaku pada pedang mini yang melingkari pedang utama Boyu. Keheranan tertulis di seluruh wajahnya. Ini kamu. Dia tidak koheren. Dia tahu dengan jelas setelah menggunakan pedang Boyu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang ada 6 pedang miniatur Boyu tambahan, hanya aspek serangan yang beberapa kali lebih kuat. Selain itu, ke-6 pedang mini ini semuanya adalah peralatan spiritual level 11. Peralatan spiritual level 11. Meskipun senjata yang digunakan untuk serangan diam-diam relatif lebih murah, itu hanya konsep yang relatif. Peralatan spiritual level 11 masih merupakan peralatan spiritual level 11. Poin yang paling penting adalah Wang Xian telah membuat 6 miniatur pedang Boyu menjadi satu set dengan pedang utama Boyu. Secara alami, dia tahu betapa kuatnya senjata yang dipasang. Seluruh rangkaian senjata bisa sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Meskipun ke-6 pedang miniatur itu berbeda dari peralatan tipe armor pada umumnya, mereka masih bisa meningkatkan potensi serangannya. Ini semua diciptakan olehmu. Ketika gadis itu berbicara, dia segera menyadari betapa bodohnya pertanyaannya. Tidak ada orang lain selain dia di seluruh toko. Beberapa waktu yang lalu, mereka masih ragu apakah ini semua hanya penipuan. Pemuda ini adalah ahli pandai besi. Selain itu, dia adalah ahli pandai besi yang hebat. Keheranan melintas di mata gadis itu. Dia telah melihat banyak jenius dan talenta tertinggi di dunia Yongchang. Bahkan, dia secara luas dianggap sebagai salah satu dari mereka. Namun, dia masih sangat terkejut melihat master pandai besi yang begitu muda. Sudah berapa lama? Lebih dari 10 menit. Pada periode ini, dia telah memulihkan pedang spiritualnya. Ini adalah sesuatu yang Master Xuan Huo yang terkenal bahkan tidak bisa pulihkan. Apa yang paling gila adalah dia bahkan menempa 6 pedang mini lainnya untuk membuatnya menjadi satu set. Teknik pemurnian yang luar biasa ini sebanding dengan karya Tuhan. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar gadis itu, Wang Xian tersenyum dan menjawab. Apa, kamu benar-benar ahli pandai besi? Gadis muda dengan kuncir kuda melebarkan matanya saat dia menatap Wang Xian dengan tidak percaya. Seorang pria muda seperti dia adalah master pandai besi. Ini bukan penipuan. Sebaliknya, ini adalah toko yang dibuka oleh ahli pandai besi yang sangat luar biasa. Apakah wanita ini ingin membeli 6 pedang mini ini? Merasakan tatapan bersemangat pada gadis itu, Wang Xian bertanya sekali lagi sambil tersenyum. Ya, beri saya harga. Saat dia menyelesaikan pertanyaannya, gadis itu menjawab dengan tegas. Nilai dari satu set senjata tidak sebanding dengan peralatan spiritual biasa. Bagaimanapun, Anda adalah pelanggan pertama saya. Saya akan menagih Anda harga pasar untuk setiap pedang mini. Wang Xian membalas gadis itu secara langsung. Harga pasar. Baiklah. Gadis itu menganggukkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Membeli pedang ini dengan harga pasar pasti sangat bagus.
Peralatan level 11 yang digunakan untuk menyergap masing-masing kira-kira 5.000 batu spiritual. Karena ada 6, itu akan menjadi 30.000 batu spiritual. Saat Wang Xian berbicara, kegembiraan terpancar di matanya. 30.000 batu spiritual untuk sembarang bisnis yang mampir. Jika toko tersebut memiliki bisnis yang bagus di masa depan, dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi batu spiritual. Mungkin 100.000 sehari. Dengan cara itu, meningkatkan istana naga akan sangat mudah, belum lagi meningkatkan kekuatannya sendiri. Semburat kegembiraan melintas di mata Wang Xian saat dia menatap gadis di depannya dengan wajah berseri-seri. 30.000 batu spiritual. Gadis itu berhenti karena 30.000 adalah jumlah yang lumayan. Namun, dia bertekad untuk mendapatkan 6 miniatur pedang Boyu. Apa itu? Tidak bisakah kamu membelinya? Wang Xian sedikit mengernyit dan bertanya padanya. Ini terlalu mahal. 30.000 batu spiritual. Siapa yang bisa mengalahkan mereka dalam satu tembakan? Selain itu, bahan yang Anda gunakan untuk membuat pedang miniatur ini berasal dari Sister Sue. Kamu terlalu licik. Paling banyak, kami akan menawarkan 10.000 batu spiritual. Setelah mendengar harga yang dikutip Wang Xian, gadis muda itu langsung membencinya. Mengambil 30.000 batu spiritual dalam satu tembakan sangat sulit bagi mereka. Lagi pula, itu adalah bahan habis pakai, yang digunakan kebanyakan orang untuk membeli senjata dan pil eliksir untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ada cara lain. Anda dapat menggunakan bahan yang nilainya setara untuk menukarnya. Terlepas dari apakah itu bahan pemurnian atau rumput spiritual, mereka baik-baik saja. Wang Xian mengusulkan ini kepada mereka. Menggantinya dengan bahan akan lebih baik. Dibandingkan memberinya batu spiritual, Wang Xian lebih cenderung menerima materi. Beri aku waktu persiapan, kata gadis itu sambil sedikit mengangguk ke arah Wang Xian. Tentu, Wang Xian mengangguk. Dengan ayunan, dia mengambil kembali 6 miniatur pedang Bo Yu dan merentangkan tangannya. Bayar aku batu spiritual untuk pemulihan pedang Bo Yu dulu. Gadis itu sedikit terkejut sementara gadis muda lainnya menatap Wang Xian dengan tatapan kaget. Fiuh. Gadis itu menarik napas dalam-dalam saat dia menyerahkan Wang Xian batu spiritual yang telah dia persiapkan. Dia menatapnya dan berkata, saya Piao Ling Sui. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan berutang uang kepada Anda. Saya menjalankan bisnis kecil, kredit tidak diperbolehkan. Kata Wang Xian sambil tersenyum. Saat Wang Xian menerima batu spiritual, dia terkejut mendengar namanya. Piao Ling Sui, nomor 2 di peringkat bakat tertinggi muda dari Sekte Abadi Dahong. Kekuatannya telah mencapai Buding Rilem. Namun, wanita ini tampaknya berusia paling banyak 30 tahun. Dia tampak seperti orang yang disukai oleh para dewa. Hei, kamu, Sister Sue sudah mengatakan dia tidak akan berutang batu spiritual apapun padamu. Dia bersungguh-sungguh. Apa yang salah denganmu? Gadis muda itu menunjuk Wang Xian dengan ketidakpuasan dan berkata, bukankah nama saudara perempuanku bernilai 30.000 batu spiritual? Wang Xian terkekeh. Bisnis saya tidak bagus. Jadi saya tidak mengambil pujian. Bagaimana bisnis master pandai besi bisa buruk? Piao Ling Sui berkomentar dengan marah. Dia, Piao Ling Sui, adalah salah satu gadis berbakat terkemuka di dunia Yongchang. Di tempat lain, nama Piao Ling Sui bisa bernilai lebih dari 10.000 batu spiritual atau bahkan lebih dari itu jika dia ingin mengambil kredit. Namun, pemuda ini benar-benar mengabaikannya. Itu buruk. Kalian bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Karena itu, datang dan kumpulkan 6 miniatur pedangmu kapanpun kamu memiliki batu spiritual. Wang Xian menggelengkan kepalanya padanya. Lalu, gadis muda itu memutar matanya dan berkata, jika kami merujukkan suatu bisnis kepada Anda, bisakah kami mendapatkan diskon untuk batu spiritual? Oh, referensikan beberapa bisnis. Wang Xian terkejut. Dia segera menjawab, tentu, jika nilai bisnisnya relatif tinggi, saya dapat memberi Anda diskon ribuan atau hingga 10.000 batu spiritual. Hebat, aku memegang kata-katamu. Gadis muda itu menyipitkan matanya, memperlihatkan lesung pipit yang indah. Dia menarik lengan Piao Ling Sui. Jangan menguping. Kami akan turun sekarang. Gadis muda itu menunjuk ke arah Wang Xian dan meraih lengan Piao Ling Sui. Dia berbisik, Saudari Sui, kita bisa merujuk murid di sekte gunung kita kepadanya karena orang pelit ini adalah master pandai besi. Tidak mudah menemukannya. Lagi pula, orang bodoh ini tidak punya urusan. Jika kita mengeluarkan reputasinya, gadis-gadis di sekte akan dengan mudah menyetujuinya. Mereka mungkin mengharapkan ini. Setelah mendengar bagaimana gadis muda itu memanggil Wang Xian, Piao Ling Sui tersenyum dengan sinar yang berkedip-kedip di matanya.
Memang, murid biasa tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan master pandai besi untuk menempa senjata spiritual mereka. Ada tatapan licik di mata Piao Lingsui. Dia tidak tahu mengapa master pandai besi ini berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan, tetapi ini bermanfaat baginya. Menguasai. Piao Lingsui memanggil ke lantai 2 sambil menjulurkan kepalanya. Apa itu? Wang Xian turun dari lantai 2 dan melihat mereka. Aku akan kembali untuk mengumpulkan batu spiritual, dan merekomendasikanmu beberapa pelanggan. Jam berapa tutupmu? Tanya Piao Lingsui ke Wang Xian. Aku akan selalu di sini, kata Wang Xian kepada kedua gadis itu. Hebat, kami akan segera kembali. Piao Lingsui mengangguk saat dia pergi keluar bersama gadis muda itu. Rujuk saya lebih banyak pelanggan untuk memurnikan pil eliksir juga. Saya akan memberi Anda lebih banyak diskon. Suara Wang Xian datang dari belakang. Piao Lingsui berhenti sejenak dengan wajah dingin. Untuk berpikir bahwa dia adalah gadis paling berbakat dari Sekte Abadi Gunung Sue. Sekarang dia menjadi seseorang yang perlu mengandalkan metode seperti itu untuk mendapatkan diskon batu spiritual. Wajahnya sedikit memerah karena dia merasa malu. Kamu mengatakannya, tunggu kami. Sebaliknya, gadis muda itu sangat bersemangat. Saudari Sue, mari kumpulkan semua murid yang perlu menempa senjata mereka dan memurnikan pil eliksir. Dan kemudian hiak-hiak, mari kita ambil 6 miniatur pedang secara gratis. Gadis muda itu mengepalkan tinjunya dengan ekspresi bersemangat. Dia berbicara dengan resolusi. Aku ingin orang pelit ini muntah darah. Pelanggan untuk pil eliksir. Jangan bilang orang ini juga tahu alkimia. Mungkinkah dia menjadi master alkemis? Tidak, itu tidak mungkin. Setelah Piao Lingsui tenang, dia mengingat apa yang dikatakan Wang Xian. Berbeda dengan gadis muda itu, dia tidak konyol atau naif. Namun, sulit baginya untuk percaya bahwa dia juga ahli alkimia. Menjadi master pandai besi untuk seorang pria berusia 20-an sudah cukup sakit. Bagaimana dia bisa menjadi master alkimia juga? Lupakan saja, kita akan mengetahuinya pada waktunya. Mata Piao Lingsui berbinar saat dia menatap Bo Yu di tangannya. Dia dalam suasana riang saat dia menuju ke Matsue dengan gadis muda di pedang mereka. Gunung Sue, sekte gunung di tempat kedua di antara sekte abadi Dahong, adalah sekte yang unik karena semua murid mereka adalah perempuan. Gunung Sue tidak pernah menerima murid laki-laki. Sebagai sekte gunung nomor 2 di antara sekte abadi Dahong, para murid tidak ada bandingannya dengan mereka yang berasal dari Gunung Fengyu. Ada lebih dari 200 murid perempuan. Tidak ada yang berani memprovokasi gadis manapun dari Gunung Sue di seluruh sekte abadi Dahong atau bahkan di dunia Yongchang. Bukan hanya karena pemimpinnya, Piao Lingsui kuat, tapi juga karena mereka memiliki banyak pengagum. Gunung Sue 4 atau 5 kali lebih besar dari Gunung Fengyu. Di malam hari, seluruh Gunung Sue luar biasa hidup. Murid dari sekte gunung lain seperti sekte pembantaian abadi dan sekte abadi Yongchang semuanya hadir. Seluruh Gunung Sue adalah tempat paling ramai di sekte abadi Dahong. Murid perempuan yang tak terhitung jumlahnya sedang berkultivasi dan berlatih di lapangan pelatihan. Ada juga murid dari sekte gunung lainnya. Beberapa dari mereka bahkan dengan anggun membimbing para murid perempuan. Gunung Sue mampu menempati peringkat kedua di antara sekte gunung karena mereka memiliki kekuatan sejati untuk mendukung peringkat mereka daripada mengandalkan hak istimewa para murid perempuan. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui dari kekuatan Piao Lingsui. Wan Bai, beritahu Beiling, Bei Bei, dan yang lainnya. Mintalah mereka untuk mengumpulkan para murid yang tertarik. Saya akan membawa semua batu spiritual saya ke sini dulu. Ketika kedua gadis itu tiba di Gunung Sue, Piao Lingsui berbicara kepada gadis muda itu, Wan Bai. Baiklah, Saudari Sue, saya akan mencari Sister Beiling dan Sister Bei Bei saat Anda mengambil batu spiritual Anda. Wan Bai tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, dia melepaskan pedangnya menuju puncak Gunung Sue sebelum berteriak, Hai saudari, apakah ada yang melihat Sister Beiling dan Sister Bei Bei? Saudari junior Wan Bai, saudari muda Wan Bai. Ketika kerumunan mendengar suara Wan Bai, mereka mengangkat kepala sambil tersenyum. Beberapa pemuda dari sekte lain juga menyambutnya dengan senyuman. Mu Wan Bai berasal dari keluarga Mu. Selain dewa di dunia Yongchang, keluarganya berada di peringkat 5 besar. Terlebih lagi, Mu Wan Bai yang norak itu sangat menggemaskan. Kakak senior Beiling dan kakak senior Bei Bei berada di puncak gunung itu. Beberapa pria yang sangat tampan dari sekte abadi Yongchang sedang mencari mereka. Seorang murid perempuan berteriak menanggapi Mu Wan Bai. Ada guk-guk yang mencoba merayu mereka. Mu Wan Bai bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia pergi dengan pedangnya.
Guk-guk. Setelah mendengar Mo Wanbai, para murid dari berbagai sekte gunung bisa merasakan ujung mulut mereka berkedut tak terkendali. Saudari Beiling, Saudari Beibei. Mo Wanbai terbang ke puncak gunung lainnya. Dia melihat 7 hingga 8 saudara perempuan dari sekte gunung dan 3 pemuda mengenakan pakaian dari sekte abadi Yongchang. Wanbai. Ketika kelompok itu melihat Mo Wanbai, mereka tersenyum dan bertanya, di mana kakak senior yang hebat? Dia pergi untuk mengambil beberapa barang dari kamarnya dan dia akan segera ke sini. Mo Wanbai turun ke puncak dan mencuri pandang ke murid-murid dari sekte abadi Yongchang sambil berbicara. Saudari Beiling, Saudari Beibei. Datang, ikuti Saudari Sue dan aku ke kota Yongchang sebentar lagi. Itu Saudari Bei, apakah kamu tidak berpikir untuk menyempurnakan peralatan spiritual? Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada apa, Wanbai? Gadis yang dipanggil Beibei menatap Mo Wanbai dengan rasa ingin tahu. Ini masalah serius. Di mana saya harus mulai? Mo Wanbai memiringkan kepalanya dan berkata, Saudari Sue dan aku akan membawamu ke Master Pelit. Mari kita lihat apakah ada saudari senior atau junior lainnya yang membutuhkan pemurnian pil atau peralatan eliksir. Menguasai. Tuan apa? Beberapa murid perempuan di sekitar Beibei terkejut. Bahkan para murid muda dari Sekte Abadi Yongchang pun penasaran. Seorang ahli pandai besi. Jika kami memperkenalkan bisnis kepadanya, dia akan mengurangi biaya untuk Sister Sue untuk membeli pedang spiritualnya. Kata Mo Wanbai. Tuan pandai besi. Perkenalkan bisnis. Kerumunan tercengang. Tuan pandai besi, perkenalkan bisnis. Itu terasa sedikit aneh. Akankah Master Pandai Besi meminta orang lain untuk memperkenalkan bisnis kepadanya? Iya, Mo Wanbai menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, dia adalah Master Pandai Besi pelit. Saudari Sue akan segera datang. Dapatkan semua saudari senior dan saudari junior lainnya. Kumpulkan semua orang yang ingin memperbaiki peralatan dan pil obat mujarab. Saudari junior Mo Wanbai, apakah kamu yakin dia adalah Master Pandai Besi? Alasan mengapa kami berada di sini hari ini adalah karena kami telah meyakinkan kakak senior Ou Siming. Dia telah setuju untuk membantu menyempurnakan peralatan spiritual bagi murid-murid Gunung Sue. Sedangkan untuk memurnikan pil eliksir, Anda bisa menyerahkannya pada kakak laki-laki Ye Feng. Pada saat ini, beberapa pemuda dari Sekte Abadi Yongchang mengerutkan kening dan menjelaskan kepada Mo Wanbai. Wanbai, kakak laki-laki Ye Feng telah setuju untuk memurnikan pil ramuan untuk murid-murid Gunung Sue kita. Ini adalah kesempatan yang berharga. Beiling menarik Mo Wanbai ke samping, menatap salah satu pemuda dan berbicara dengannya. Hah, kakak laki-laki Ye Feng. Kakak laki-laki Ou Siming. Mo Wanbai tercengang saat dia melihat sekelompok pria muda yang sombong. Pemuda itu sedikit mengangkat kepalanya. Dia mengenakan baju besi merah yang sangat indah yang memancarkan energi api yang padat. Meski menghadapi semua orang, dia tetap terlihat bangga seperti burung merak. Kakak laki-laki Ye Feng. Seru Mo Wanbai. Ye Feng adalah keturunan dewa di Sekte Abadi Yongchang. Meskipun dia adalah generasi ke-10, dia masih keturunan dewa. Pada saat yang sama, Ye Feng dikenal karena keterampilan alkimia yang luar biasa. Dia bisa memperbaiki pil ramuan level 5. Reputasinya bahkan bisa menandingi Ou Siming. Dan dia baru berusia 30-an. Ya, Ye Feng menganggukkan kepalanya dengan jelas pada Mo Wanbai, masih terlihat sombong seperti biasanya. Kakak Beiling, kakak laki-laki Ye Feng baru saja bisa memperbaiki pil ramuan level 5. Pil ramuan level 5 hanya efektif untuk murid tingkat bawaan. Untuk murid dan rilem, hanya pil ramuan level 6 yang akan berguna. Mo Wanbai berkata kepada dua gadis jangkung di sisinya. Kakak laki-laki Ye Feng akan dapat meminjam One Pil Cauldron dari keluarganya untuk bulan depan. Tingkat keberhasilannya untuk pil ramuan level 5 akan menjadi 40%. Selain itu, dia memiliki peluang tertentu untuk berhasil memurnikan pil ramuan level 6 dengan efek dari One Pil Cauldron. Seorang pria muda dari Sekte Abadi Yongchang menambahkan sambil tersenyum. Kuali Pil One. Mo Wanbai tersentak. Itu adalah tungku alkimia level 13 yang digunakan oleh dewa. Saat digunakan untuk memurnikan pil eliksir, tingkat keberhasilannya akan sangat meningkat. Namun, Mo Wanbai berbalik dan berkata, Sister Beibei, Sister Beiling. Pria di kota Yongchang itu benar-benar luar biasa. Boyu Sister Sue dipulihkan olehnya. Selain itu, dia menggunakan bahan yang tersisa untuk menempa 6 senjata spiritual tipe senjata tersembunyi level 11. Saudari Sue tidak mampu membelinya. Namun, pria itu berkata dia bisa mengurangi harganya sedikit jika Sister Sue memperkenalkan pelanggan kepadanya. Orang itu memulihkan pedang Boyu kakak senior.
Setelah mendengarnya, Bei Bei dan Bei Ling tercengang. Mereka juga tahu bahwa pedang Bo Yu kakak senior terkelupas. Sangat sulit untuk dipulihkan. Mereka kaget karena pria itu bisa mengembalikannya dan penasaran dengan identitas pria itu. Iya, dia benar-benar pelit. Mu Wanbei menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, namun, pria itu benar-benar luar biasa. Dia adalah ahli pandai besi meskipun baru berusia 20-an. Seorang ahli pandai besi berusia 20-an. Itu tidak mungkin. Sebelum Mu Wanbei bisa menyelesaikan kata-katanya, kakak laki-laki Ye Feng menyela dengan nada pasti. Iya, tidak mungkin menjadi ahli pandai besi di usia 20-an. Bagaimana bisa ada master pandai besi muda seperti itu? Kakak senior kami, Ou Ziming, sudah dianggap sebagai pandai besi jenius dalam 1000 tahun karena mampu menyempurnakan perlengkapan spiritual bawaan. Bagaimana bisa ada master pandai besi di usia 20-an? Bukan hanya beberapa murid dari Sekte Abadi Yongchang yang mendengus. Bahkan Bei Bei, Bei Ling, dan murid perempuan Gunung Sue lainnya tidak dapat mempercayainya saat mereka menggelengkan kepala. Meskipun aku juga tidak percaya dia adalah master pandai besi, kebenaran adalah kebenaran. Pedang Bo Yu Sister Sue memang dipulihkan olehnya. Melihat kelompok itu tidak mempercayainya, Mo Wanbei cemberut dan menambahkan ucapan ini. Apa kamu yakin, seorang master pandai besi berusia 20-an? Mengesampingkan dunia Yongchang, tidak ada satu orang pun yang menjadi master pandai besi di usia ini. Kakak senior Ye Feng mendengus marah. 570.